Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Saya Arifatul Hoiriah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak dan inquiry apresiatif Bagja. Adapun yang melatar belakangi adanya aksi nyata ini adalah sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk belajar. Siswa belajar untuk membuat sebuah perubahan diri menjadi lebih baik. Sebagai guru, kita harus mempunyai sebuah visi untuk dapat diwujudkan bersama dalam sekolah. Selain dari visi sekolah itu sendiri, melalui prakarsa perubahan atau inquiry apresiatif Bagja, kita dapat mencapai sebuah tujuan dan perubahan tersebut dengan lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran dengan mudah dapat tercapai, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan strategi khusus agar dapat memberikan pembelajaran dan dapat diterima oleh siswa dengan maksimal. Dengan tujuan terciptanya peserta didik yang bertanggung jawab dan mewujudkan peserta didik yang mandiri serta mampu mencerminkan sikap sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang menjadi tolak ukur diantaranya, siswa mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan secara mandiri, siswa mampu menjadi lebih bertanggung jawab atas kebutuhan dirinya dan tidak bergantung pada orang lain. Berikut ini merupakan lini masa tindakan yang dilakukan dan dukungan yang dibutuhkan, serta aksi nyata yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diikuti oleh pengajar praktik, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para SLB Cinta Ananda, ibu-ibu, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SLB Cinta Ananda Sumeneb, dan yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Arifatul Hoiriah, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kebetulan berasal dari SLB Cinta Ananda, dan kebetulan lagi yang menjadi pengajar praktiknya yang mendampingi beliau adalah saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Saiful Rijal. Saya berasal dari SDN Karangan 4. SDN Karangan 4 itu berada di Kecamatan Masyarakat. Kebetulan saya kepala sekolahnya, dan saat ini saya menjabat kepala sekolah di 2 SD. Di definitifnya SDN Karangan 4 dan di PMT ini di SDN Karangan 3, karena mungkin keterbatasan tenaga pendidik di kepulauan. Perkenalan di awal, mudah-mudahan dengan mengenal saya kita nanti akan lebih akrab dari sekarang dan selanjutnya. Tapi sepertinya dari tadi kita sudah ada chemistry kawan di dua ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini yang merupakan kesempatan yang jarang, karena kesempatan ini hanya ada ketika di sekolah tersebut ada calon guru penggerak. Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kegiatan diskusi pada hari ini sebenarnya apa kan begitu.
Jadi diskusi pada hari ini yang diberi tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini prakarsa perubahan SLB Cinta Ananda ini merupakan proses belajar dari Ibu Iva ini sebagai calon guru penggerak. Proses belajar sebagai seorang yang masih berproses dalam pendidikannya di program guru penggerak. Salah satunya adalah melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah sendiri. Tujuannya Bapak Ibu, kita melakukan diskusi ini mendiskusikan cita-cita atau visi oleh kita untuk sekolah kita yang bertujuan terhadap kepentingan murid di masa yang akan datang. Jadi nanti kita akan mendapatkan 2 produk setelah diskusi ini. Produk yang pertama itu adalah visi yang akan terbentuk dari hasil diskusi. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah prakarsa untuk sekolah kita ini yang pada intinya adalah sepenuhnya bertujuan dan mengarah kepada kepentingan murid. Jadi bukan dari siapa-siapa. Proses ini diharapkan nanti Bapak Ibu akan menjadi dasar pengembangan visi sekolah SLB Cinta Ananda ini yang berfokus pada murid, dan diskusi ini Bapak Ibu merupakan bagian dari proses program guru penggerak untuk memfasilitasi Ibu Iva sebagai calon guru penggerak membentuk visi, belajar membentuk visi dengan melibatkan semua anggota rekan sejawat, kepala sekolah yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi kami harap keaktifan Bapak Ibu sekalian dalam diskusi ini supaya diskusi ini hangat, kemudian menghasilkan produk yang juga luar biasa dan juga bertujuan. Ibu Iva sudah siap? Kepada Ibu Iva kami persilakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syaiful Rijal selaku pengajar praktik, dan juga Ibu Robi Triswati yang saya hormati juga sebagai kepala sekolah di Sekolah Luar Biasa Cinta Ananda, dan tak lupa teman-teman Bapak Ibu guru yang juga sudah hadir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah menyediakan meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa membimbing dan melakukan pendampingan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan juga Bapak Ibu guru bisa melaksanakan sebuah pendampingan diskusi tentang visi dan juga prakarsa perubahan Sekolah Luar Biasa Cinta Ananda. Mungkin langsung saja Bapak. Yang pertama, visi. Ketika kita mendengar sebuah visi, mungkin sebelum dibahas lebih lanjut ya Bapak, mungkin dari Bapak Ibu guru sekalian sudah bisa mengartikan atau mungkin menerjemahkan apa sih itu visi gitu, karena sudah tidak asing lagi bagi kita apa itu visi. Visi di sini kalau saya ibaratkan sebagai sebuah cita-cita. Jadi
Visi merupakan sebuah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat sebuah impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau sebuah organisasi. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah visi, maka yang muncul adalah keinginan dalam diri untuk bisa mewujudkannya. Dan pada akhirnya kita pun terpacu untuk melakukan sebuah peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di sekolah agar terjadi upaya perbaikan dan perubahan keseimbangan yang diperlukan agar visi yang diinginkan menjadi sebuah kenyataan. Sebuah cita-cita, bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita itu tentunya kita harus berusaha. Kita harus berusaha bagaimana agar cita-cita itu bisa tercapai. Gitu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian di sini juga mempunyai sebuah mimpi atau cita-cita. Gitu. Jadi cita-cita atau visi itu di sekolah seperti yang sudah kita ketahui, sekolah itu juga mempunyai sebuah misi, di mana visi itu merupakan sebuah aman atau impian agar bisa tercapai di sebuah lembaga tersebut. Dan setiap sekolah pasti mempunyai misi. Dan di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rijal tadi, bahwasanya saya di sini hanya belajar. Saya belajar untuk menentukan sebuah visi sekolah, walaupun nantinya visi ini tidak bisa kita, maksudnya tidak diambil atau tidak dijadikan tidak diadopsi oleh kepala sekolah dan teman-teman juga nantinya tidak masalah ya Bapak ya. Jadi di sini merupakan sebuah proses belajar saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya harus belajar membuat sebuah visi, dan tentunya ini materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya di modul 1.3. Saya belajar sebenarnya kalau kemarin pada saat mungkin saya sedikit sharing dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Saya sebagai guru gitu kan di sekolah saya sudah ada sebuah visi. Jadi kenapa kok saya harus membuat visi juga? Mungkin itu yang jadi ini pada saat pertama kali saya belajar di kelas 3, dan ternyata kita sebagai guru juga diajarkan bagaimana kita menentukan sebuah visi. Karena suatu saat misalnya kita terjun di sebuah lembaga lain atau mungkin kita mempunyai organisasi sendiri, tentunya kita harus menentukan sebuah visi. Mau dibawa kemana organisasi tersebut, mau dibawa kemana lembaga tersebut. Dengan visi tersebut, ya kalau mungkin sekolah tidak mempunyai visi, mungkin bagaikan tidak punya arah tidak punya tujuan mungkin ya Pak ya, mungkin bagaikan berlayar tanpa tujuan gitu, jadi terombang-ambing di tengah laut, mau dibawa kemana ini perahunya. Seperti itu kalau kita tidak punya sebuah visi. Mungkin saya mengibaratkan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini untuk membuat sebuah visi ada beberapa kalimat rumpang yang Bapak Ibu bisa melengkapi sebuah kalimat itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sehingga nanti tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu inginkan. Jadi sebuah sekolah yang berpihak kepada murid dan menuntun murid menjalankan profil pelajar Pancasila tentunya. Dan karena di sini kita sebagai wali kelas itu Bapak mungkin saya ceritakan dulu, kalau di sini kami memegang berbagai kelemahan dan di kelas itu berbeda-beda. Dan untuk kelas autis sendiri, untuk kelas PAUD juga ada, otomatis dari Bapak Ibu sekalian nanti pastinya mereka mempunyai cita-cita yang tidak berbeda, sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing. Jadi dari berbagai kebutuhan dan berbagai cita-cita atau impian yang Bapak Ibu sampaikan nanti, mungkin bisa nanti kita rangkum atau kita satukan seperti itu, dan kita bisa membuat sebuah visi di mana itu bisa kita pakai
untuk anak-anak didik kita saudara-saudara sekalian. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Bapak ya. Dan tak lupa ya tentang profil belajar Pancasila ya. Di sini Bapak Ibu saya punya ini, mungkin saya berdiri tidak apa-apa ya. Di sini ada beberapa kalimat rempah yang sudah saya siapkan. Di sini ada yang pertama itu, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyampaikan atau mungkin memberikan pendapat dari masing-masing kelasnya. Kebetulan ini Bapak Ibu yang saya undang ini di kelas berbeda Bapak, jadi yang di kelas PAUD, kemudian ini kelas fondasi ya, pra-fondasi, di bawahnya fondasi itu apa istilahnya kalau ini pra-fondasi gitu. Jadi iya, jadi kalau ada sebuah fondasi itu masih di bawah fondasinya lagi tinggalannya mungkin. Kemudian ada di sini ada Bu Evi yang di kelas BC, ABC ya Pak ya. Jadi kelas ABC. Kalau istilahnya itu di kami ABC. Jadi A itu untuk tunanetra, B itu untuk tunarungu, dan C untuk tunagrahita. Jadi bukan sirup ya Pak ya, bukan sirup ABC, tapi ini kelasnya ABC gitu. Mungkin kalau sekilas mendengar kok ABC kayak sirup gitu, tapi ternyata ini bukan sirup biasa gitu. Dan ini ada Bu, kalau di sini Bu Nanda ini sebagai TU, kemudian ada Bu Nia, ini spesialis autis Bapak. Jadi Bu Nia ini kerja di kelas autis yang memang anak-anak autis itu memang berbeda dari yang lain gitu ya Pak, dan sangat luar biasa gitu, terkadang ekstrim juga gitu. Tapi ya iya, jadi masing-masing di kami itu punya tugas masing-masing dan peran masing-masing juga untuk menangani dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Dan tentunya dari beberapa kebutuhan di kelas itu tadi kan pastinya kan Bapak Ibu di sini yang mengetahui bagaimana sih murid-murid kita, dan Bapak Ibu memimpikan murid-murid itu yang seperti apa gitu. Nantinya bisa oh iya Pak Agus ini lupa, mohon maaf Pak, karena laki-laki sendiri ya Pak, jadi kelupaan ini kan. Ini Pak Agus kebetulan pegang anak SMA Pak, jadi bagian kelas yang lanjut gitu. Jadi tapi meskipun anak-anak itu nanti ya tentunya meskipun di SMA di PAUD atau seperti yang saya sampaikan tadi, pasti Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan di sini. Saya juga sudah menyediakan sebuah sticky note. Ini ya sticky note atau apa istilahnya ini? Oh posi ya, iya saya biasanya ininya ini nanti ada selembaran dan mungkin warnanya juga berbeda-beda. Nanti saya akan berikan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pendapatnya atau cita-citanya, keinginannya tentang murid-murid yang Bapak Ibu pegang. Bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Jadi yang pertama di sini saya mulai dari kalimat tumpang yang pertama, yaitu saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Dari Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang setelah lulus dari sekolah luar biasa bisa diterima di masyarakat dan memiliki
mandiri, berakhlak mulia, dan kritis. Ya, jadi di sini ada beberapa kalimat yang sudah Bapak Ibu tuangkan di kertas ini, dan setelah saya membaca semuanya, ada beberapa poin yang memiliki kesamaan, yaitu tentang yang pertama mandiri, kemudian yang kedua tentang berakhlak mulia. Betul ya Bapak Ibu? Jadi di sini ada dua poin penting yang mungkin itu menjadi impian kita semua, bahwasanya kita memimpikan murid-murid itu yang mandiri dan juga berakhlak mulia. Saya setuju. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang bisa dimaksimalkan kemampuannya dengan pembiasaan, karena anak-anak kita adalah anak berkebutuhan khusus yang di awal harus dibiasakan terlebih dahulu. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan, di mana saya yakin kalau mereka akan bisa dibimbing menjadi jauh lebih baik lagi. Saya percaya bahwa murid saya adalah murid yang berbakat di balik kekurangan mereka. Saya percaya bahwa murid adalah sebuah amanah, dan setiap amanah harus kita jaga sebaik mungkin. Dan saya percaya setiap murid itu memiliki sebuah potensi yang bisa dikembangkan walaupun potensinya berbeda-beda. Dan kita sebagai guru yang akan membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut. Saya percaya bahwa murid-murid adalah individu yang memiliki karakter, keunikan, kemampuan, bakat, minat, dan kelemahan masing-masing. Maka dari itu harus mengarahkan anak-anak sesuai bakat minat mereka dan mengoptimalkan yang menjadi kelemahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Saya percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan akademis dan non-akademis yang dapat dikembangkan. Jadi intinya dari semua yang Bapak Ibu sampaikan di sini, bahwasanya kita semua percaya bahwa murid-murid itu punya potensi, punya punya bakat tersendiri, walaupun itu berbeda-beda dan walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi kita masih bisa mengoptimalkan seperti itu. Itu dari beberapa kalimat yang Bapak Ibu sampaikan. Dan kemudian yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini, jadi biar tidak saya saja yang membaca, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersedia membacakan, boleh. Jadi biar ada peregangan otot gitu, jadi berdiri sebentar gitu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau membantu saya untuk membacakan gitu. Kalau tadi Bapak sudah membantu saya membagikan sticky note-nya, jadi sekarang ada yang membantu saya untuk membacakan hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan di sticky note tadi tentang di sekolah saya mengutamakan apa. Ya mungkin siapa Bapak Ibu, monggo silahkan. Sepertinya saya silau ya. Ya Bu Nurul, boleh saya bisa kelihatan, kalau bisa kelihatan ya. Saya tidak bisa melihat kalau dari sini soalnya. Yang pertanyaannya ketiga adalah jawaban yang pertama, pemahaman pada setiap masalah atau inklusi sosial. Kemudian yang selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan disiplin. Simpel sekali jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan murid. Dengan itu saya berusaha memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat menarik perhatian dan minat anak yang tujuannya sesuai dengan kebutuhan anak. Itu jawaban yang ketiga. Tidak ada tambahan. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul karena sudah membantu saya untuk membacakan ya, karena dari tadi saya memperhatikan layar itu kok mata saya seperti bergetar gitu, berkunang-kunang gitu ya. Jadi itu yang ketiga dari yang dibacakan oleh Bu Nurul tadi, bahwasanya di sekolah kita atau Bapak Ibu guru mengutamakan apa. Dari yang saya dengar, dari yang saya tangkap itu masih tentang akhlak atau adab
itu kan juga tentang kedisiplinan. Itu kemudian ada tadi yang berbeda dan menjadi dari mengutamakan kebutuhan anak gitu ya, sesuai dengan bakat minatnya gitu. Jadi kita mengutamakan bagaimana kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuan siswa sesuai dengan bakat dan juga minatnya masing-masing. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri. Saya adalah di sekolah ini saya sadar betul bahwa saya seorang guru yang mempunyai tanggung jawab untuk memajukan pendidikan yang ada, khususnya di sekolah tempat saya pulang tinggal ini. Dan yang selanjutnya, saya sadar betul bahwa setiap anak berkebutuhan khusus di sekolah mampu dididik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Saya sadar betul bahwa sekolah ini mampu membentuk siswa menemukan bakat dan minatnya dan mampu dalam memperbaiki akhlaknya. Kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuan peserta didik kita yang ada di sekolah ini sehingga mereka juga bisa, dan orang-orang yang di luar sana juga tidak selalu menganggap bahwa peserta didik berkebutuhan khusus itu mereka tertinggal atau terbelakang gitu. Jadi padahal mereka juga sama-sama memiliki kemampuan gitu, meskipun tidak sama dengan yang lainnya, tapi pasti di balik keterbatasan mereka, di balik kekurangan mereka juga punya keahlian dan keistimewaannya sendiri gitu. Itu yang saya tangkap dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lembaga kita merupakan lembaga khusus dengan murid-murid yang istimewa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak berkebutuhan khusus bisa digali dan dimaksimalkan kemampuannya. Jadi tetap masih dalam seputaran potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi kita paham bahwasanya mereka memiliki kemampuan yang bisa kita maksimalkan. Namun tadi ada yang menyampaikan bahwasanya mereka masih juga terbatas dengan kekurangan mereka. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan tersebut, namun terkendala oleh kebutuhan khusus mereka. Akan tetapi itu bukan berarti menghambat atau tidak bisa kita mengoptimalkannya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian slide selanjutnya bunyinya. Ya, di sini Bapak Ibu ada visi sekolah kita. Nah, ini kita sudah sampai di visi sekolah kita, sekolah luar biasa Cipta Ananda. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya tentang visinya. Saya bacakan lagi. Jadi visi sekolah kita yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia, yang mampu bermasyarakat dan berprestasi di bidangnya. Nah, dari beberapa mimpi yang diimpikan atau disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, dengan membaca sebuah visi sekolah kita yang mungkin seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwasanya sebenarnya untuk pembuatan visi ini sebelumnya memang sudah kita ada musyawarah terlebih dahulu atau kita diskusikan seperti itu. Namun di sini kita coba bahas bersama lagi ya Bapak Ibu tentang bagaimana visi sekolah itu. Jadi terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Kalau boleh saya berpendapat, mungkin yang pertama ya Bapak Ibu, ini kan di sini ada kalimat terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian mandiri. Sementara kalau saya melihat lagi bahwasanya di pelajar Pancasila itu mencakup mandiri. Ya, ada beberapa elemen di pelajar Pancasila itu ada mandiri, kreatif, berakhlak mulia. Jadi pelajar Pancasila ini kalau menurut saya adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang mencakup dari keseluruhan dari mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia.
ya itu tadi. Jadi kalau misalkan terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki kepentingan diri, apakah itu tidak pengulangan kata atau potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terdapat juga bagaimana dari hasil yang Bapak Ibu sampaikan tadi, apakah itu sudah mencakup di sini? Di sini kalau saya rasa sebenarnya sudah sesuai dari mandiri, sudah ada kreatif, juga sudah ada berangkat kuliah. Tentunya tadi yang paling banyak itu mandiri dan berangkat kuliah, dan juga kemudian yang dari kalimat-kalimat berikutnya yang mampu mencapai prestasi di bidang mandiri tentang bergerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, ini sebenarnya visinya potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Monggo Bu Evi, pendapatnya Bu Evi bagaimana tentang visi sekolah kita? Apakah yang seperti ini sudah pas atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau mungkin ada yang perlu bukan diperbaiki, maksudnya dipermak saja gitu, mungkin dipermanis atau dipercantik gitu boleh. Monggo pendapatnya Bu Evi. Bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih. Ini mohon maaf mungkin sudah lupa waktu kita diskusi tentang visi sekolah. Tapi mungkin ini anggapan positif saya, terwujudnya pelajar Pancasila yang dimaksud di sini mungkin kita menginginkan anak didik kita itu mempunyai apa ya, pelajar Pancasila itu kita inginkan semua gitu. Jadi dari berapa elemen yang ada di pelajar Pancasila itu kita inginkan semua. Cuma yang kita utamakan adalah memiliki kepribadian mandiri, kreatif dan berakhlak mulia. Begitu yang kita utamakan di anak didik kita. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Begini dulu, ya. Di sini kita membahas visi ya. Tadi sudah disampaikan juga Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, memang sudah belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. itu saja mungkin. Terima kasih. Bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, terima kasih banyak Bu Dini. Ya, itu tadi Bapak Ibu
Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dini, jadi divisi ini mengandung banyak arti gitu ya. Jadi kenapa tadi saya memberikan kalimat itu tadi, barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada cita-cita atau mimpi-mimpi yang masih Bapak Ibu harapkan, yang masih belum tertuang di visi sekolah kita ini. Nah, maka saya tadi menyampaikan bagaimana pendapatnya Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah pas atau sudah kita sepakati atau kita setujui gitu ya untuk visi ini tetap seperti ini seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain, ada mungkin yang perlu ditambah atau mungkin yang dikurangi, itu kita diskusikan bersama. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai inquiry apresiasi, yaitu kita akan membahas mengenai visi, bagaimana mewujudkannya dengan sebuah pendekatan inquiry apresiasi. Jadi kenapa tadi Pak Agus ini setelah visi kita langsung ke prakarsa perubahan, karena prakarsa perubahan ini adalah sebuah alur di mana kita melakukan sebuah pendekatan atau melakukan sebuah tindakan, sebuah perubahan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi visi kita tadi gitu. Jadi inquiry apresiatif di sini merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Di sini ada juga pencetusnya ya, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu di bawah. Kemudian selanjutnya berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak, di sini di inquiry apresiatif, di sini ada istilah bagja, adalah bukan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Jadi perubahan ini di sini ada istilahnya bagja. Jadi bagja ini merupakan tahapan-tahapannya. Apa itu bagja? Ternyata bagja itu merupakan sebuah singkatan di mana yang pertama B itu buat pertanyaan utama, kemudian yang kedua A ambil pelajaran, yang ketiga G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Di untuk melakukan dua prakarsa perubahan kita melalui langkah-langkah ini. Jadi yang pertama membuat pertanyaan utama, kemudian yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, jabarkan rencana, baru nanti kita mengambil eksekusinya atau aksinya. Gitu. Ya, jadi di sini saya sebelumnya seperti yang saya ceritakan tadi di modul 3 saya diberikan materi tentang sebuah visi dan saya juga diminta untuk membuat sebuah visi. Nah, di sini ada visi sebagai guru ini yang kemarin itu terwujudnya siswa berkebutuhan khusus yang mandiri, berkarakter dan berkebutuhan global. Dan ini visi ini saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di kelas saya waktu itu. Jadi ada terwujudnya siswa berkebutuhan khusus yang mandiri. Karena saya menginginkan anak-anak didik saya itu yang di kelas saya mandiri, kemudian berkarakter dan berkebutuhan global. Jadi saya hanya mengambil 3 itu tadi seperti yang disampaikan Bu Dini tadi. Kalau misalkan kita cantumkan semuanya, itu otomatis akan terjadi beban buat kita, akan semakin banyak beban kita untuk mencapai sebuah visi itu. Dan kenapa saya mengutamakan atau mengambil yang paling urgent, yang paling utama, jadi apa? Jadi itu tadi saya menjalin kolaborasi yang saya buat
yaitu seperti yang saya sebutkan tadi setelah melakukan berbagai tahapan itu, jadi saya melakukan berbagai tahapan kelas. Di antaranya itu menjadikan siswa yang mandiri dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Di antaranya yang saya lakukan pada saat itu, pada saat asesmen sumatik yang terakhir ini, saya menggunakan berbagai aplikasi yang ada di dalam Monpro. Soalnya ketika tidak disertai siswa atau audio yang dibutuhkan dari siswa yang belum mampu membaca dengan baik. Itu perubahan yang saya lakukan di kelas. Jadi setelah melakukan hal itu, ada sebuah perubahan yang saya lakukan, dan setelah saya melakukan yang ini, perubahan ini yang saya lakukan di kelas itu ternyata respon dari siswa atau dampaknya dari siswa itu, siswa menjadi lebih semangat dan siswa menjadi lebih percaya diri, oh saya bisa gitu. Kayak sebelumnya mungkin merasa minder atau tidak berani untuk mengerjakan soal itu, menjadi lebih semangat dan mereka terlihat senang gitu. Jadi walaupun sedang ujian, sedang mengerjakan soal, mereka seperti sedang bermain game. Jadi tidak terasa dan mereka senang, dan ini terlihat, saya terlihat dari responnya di kelas. Mereka sangat ketika membaca atau mengerjakan kemudian ada yang salah atau ada yang benar-benar sekali, dan itu harus krisis itu Bapak Ibu ada juara itu juara itu yang mendapatkan nilai yang kalau misalkan ada yang di sini, ada yang di atas, kemudian ada yang menyalip, dia di sini kok disalip, mungkin kalau bahasa kita ya, kok malah gitu kan, ini baru lagi. Jadi mereka lebih semangat lagi, aku gak boleh duluan. Jadi itu merupakan sebuah tantangan sendiri buat anak-anak, dan itu terasa lebih menyenangkan gitu bagi anak-anak. Jadi nanti untuk hasil yang dicapai itu kita bisa menilai pemahaman siswa juga, dan kita bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan jadi anak-anak itu tidak merasa bosan gitu, dan mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan senang hati gitu. Sehingga hasilnya pun juga berbeda. Selain itu, ini lanjutannya tadi sudah saya bahas sebenarnya. Mungkin bisa ini salah satu contoh penerapan saya di kelas. Pada murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
Ibu Pertiwi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.